Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Ku beri kemuliaan
Baik, sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau persiapkan setiap hati kami Tuhan, sehingga apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami, itu bisa tertanam di dalam setiap hati kami. Dan kami bukan hanya mendengarnya saja, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami pada saat kami keluar dari pintu ini, kami semua diberkati. Kami tidak sama seperti kami pada saat kami datang, tapi kami pulang dengan membawa kemenangan, berkat rohani dari Tuhan, dan kami semua akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak semua. Shalom. Shalom semuanya. Kita semua dalam keadaan sehat ya. Tuhan pasti sertai kita. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Perjanjian Baru dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Yuk kita ambil yang ada Alkitabnya, kita ambil Alkitab kita buka 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua, kita perhatikan mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Isinya seperti itu. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa saya ambil dari kitab Timotius ini? Saya sering banget, suka banget gitu dengan kitab Timotius ini. Karena bagi saya, Timotius ini seorang yang patut kita contoh. Patut kita teladani kehidupannya. Kita teladani pelayanannya. Dia seorang yang bisa dikatakan masih muda, tapi dia harus memimpin suatu jemaat di kota Efesus. Nah, yang dihadapi oleh Timotius ini bukan hanya melayani saja, tapi tantangan yang dihadapi itu sangat banyak. Timotius itu harus menghadapi ajaran sesat, para penyesat itu banyak sekali, menghadapi banyak nabi palsu. Belum lagi dikatakan kalau ia itu masih muda. Nah, biasanya kalau orang masih muda dan yang diajar itu jauh lebih tua dari dirinya, ada pasti rasa rendah diri. Gitu. Itu yang dihadapi oleh Timotius di dalam pelayanannya. Nah, tapi Timotius pun harus menghadapi penyembahan berhala. Dia tetap menghadapi okultisme itu dari banyak jemaat di Efesus. Timotius ini punya latar belakang, puji Tuhannya gitu ya, Timotius ini punya latar belakang kerohanian itu yang cukup kuat. Dia diasuh dan dididik oleh neneknya yang bernama Louis.
dan ibunya yang bernama Eunike. Dia membangun kerohaniannya itu dari kedua orang ini, dari nenek dan ibunya. Timotius itu juga memiliki seorang guru, yaitu Rasul Paulus itu sendiri gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu seperti ajaran Kristus yang dibagikan pada dirinya. Nah, Timotius selalu dia udah tahu apa ajaran Kristus itu, dia mengerti ajaran Kristus itu. Sambil dia menjalani kehidupannya, dia menjalani pelayanannya, dia semakin berpegang, bergantung kepada Roh Kudus, kepada ajaran Kristus itu. Bukan cuma ajarannya saja yang kita lihat di sini, si Timotius ini tuh begitu mengagumi gurunya, Rasul Paulus itu sendiri. Timotius itu dikatakan dalam surat Paulus itu kepada Timotius itu, kalau apa yang diajarkan si Paulus, dia tanam dalam hatinya, tapi bukan itu saja. Kelakuan Rasul Paulus, dia contoh. Tujuan hidupnya, dia ikuti, imannya yang teguh, yang kuat kepada Tuhan. Rasul Paulus memperlihatkan kehidupannya dengan iman yang teguh itu ditiru oleh Timotius. Bahkan kesabarannya dalam pelayanan, Paulus itu seringkali dianiaya, dia ikuti, dia tetap berpegang teguh sama Tuhan, sama ajarannya. Kasihnya Rasul Paulus dalam pelayanannya itu pun dicontohnya. Dan ketekunan Rasul Paulus itu juga diikuti oleh Timotius. Artinya apa? Artinya orang yang bernama Timotius ini, dia mau mengisi dalam dirinya segala sesuatu yang baik, yang dia bisa lihat, yang dia dapatkan dari gurunya. Dengan kebenaran yang didapatkan dari ajaran Paulus itu, dia bisa melihat sendiri kalau pelayanan Paulus yang banyak sekali menemui aniaya, tapi si Rasul Paulus itu bisa tetap setia sama Tuhan. Bisa tetap melayani Tuhan sampai akhirnya. Di dalam 2 Timotius itu terbukti dari Timotius dikatakan hidup di hari-hari terakhir, di mana kelakuan manusia tuh udah benar-benar berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Kelakuan manusia tuh udah mulai tidak lagi mencerminkan serupa segambar Allah, tapi mereka hanya mau mementingkan dirinya sendiri, mementingkan egonya sendiri, lebih mementingkan yang jahat dibandingkan dengan yang baik. Itu terbukti dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Di situ dikatakan dalam perikotnya itu keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia tuh lebih mau mendengarkan hanya yang enak di telinganya. Mereka lebih mau mendengarkan ajaran sesat. Bahkan dikatakan dongeng-dongeng dibandingkan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, seperti di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4, tadi kita sudah baca ya. Karena akan datang waktunya orang nggak akan lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka hanya mau mendengarkan apa yang mereka mau dengar. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, jadi orang-orang itu hanya mau menerima firman yang enak bagi diri dia. Hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah pendeta yang enak, yang disukai dirinya. Yang nyaman buat telinga mereka. Bukan lagi firman Tuhan yang sesungguhnya yang disampaikan, yang menegur kita, mengajar kita, mendidik kita, menyatakan kesalahan kita. Itu gak mau mereka dengar. Yang mereka mau mendengar pokoknya mereka diberkati, mereka dicukupi segala hidupnya, berbahagia. Itu hanya yang enak-enak di telinganya yang mau didengar oleh mereka. Nah, aja saja Timotius itu masukin dalam dirinya tuh segala sesuatunya yang baik. Kebenaran firman Tuhan itu dia pegang. Dia simpan dalam dirinya. Dia tanam dalam dirinya. Jadi bagaimana kita sekarang ini, kita hidup juga hampir sama seperti zaman si Timotius ini. Kita sekarang ini hidup dengan situasi kondisi yang udah semakin jahat, semakin jauh dari Tuhan. Kita harus hidup, menghadapi hidup yang seperti itu. Gitu. Saya seringkali suka bilang kepada Sean, anak saya,
Sion ini berusia 15 tahun. Nah, di masa-masa remajanya itu biasanya kan anak-anak sering galau gitu ya. Masa remaja itu sering bingung, sedang menghadapi mencari jati dirinya gitu. Nah, saya suka ingatkan kepada anak saya itu, John, ayo isi hati kamu, hidup kamu itu dengan firman Tuhan. Maksud saya memberitahukan itu karena kami, papa, mama, gak akan bisa ada selamanya untuk kamu. Tapi Tuhan Yesus itu ada selamanya untuk kamu. Taruh kebenaran itu dalam hidup kamu. Simpan itu, tanam itu dalam hati hidup kamu, saya katakan kepada dia. Biar Tuhan terus ada sama-sama kamu, berjalan terus bersama-sama kamu. Itu yang saya katakan pada anak saya. Jadi kesempatan kali ini saya juga mau mengajak bapak-bapak semua, ayo apa yang kita isi dalam hidup kita ini, apa yang kita tanam dalam hati kita ini, itu yang akan menentukan kehidupan kita. Jadi tema saya pada pagi hari ini, apa yang kau isi, itu akan menentukan hidupmu. Jadi apa yang kau isi dalam dirimu, apa yang kau tanam dalam hatimu, selama kita hidup di dalam dunia ini, itu yang akan menentukan kehidupan kita nanti. Saya lihat dari 2 Timotius 4 ini, ada 3 pelajaran yang bisa kita lakukan untuk mengisi hidup kita ini, untuk mengisi hati kita ini dengan segala sesuatu yang baik, yang dari Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Jadi bukan lagi apa yang kita mau, tapi benar-benar seperti yang Tuhan mau. Mau kita lakukan semuanya itu? Amin. Ya, kalau nggak mau, saya udah selesai gitu ya. Nah, yang kita mau lakukan saat ini, pelajaran pertama yaitu yang harus kita masukkan dalam diri kita, yang harus kita isi dalam kehidupan kita, yaitu yang jelas kebenaran firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 tadi dengan jelas dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Nah, kita harus benar-benar memberitakan firman itu, menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan bukan itu saja, jika kita ada melihat ada teman yang salah, yang mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, tegur dia, nyatakan kesalahannya, nasihati dia, bukan dengan marah-marah, tapi dengan segala kesabaran dikatakan. Segala kesabaran dan pengajaran. Mau baik atau tidak baik waktunya, kita harus menyatakan itu kepada mereka. Kita harus interupsi, nyatakan yang benar itu kepada. Kalau mereka masih nggak bisa juga, maka kita harus benar-benar menegurnya. Kita harus menasehatinya dengan penuh kesabaran, dengan baik, seperti kalau kita diajar oleh guru kita. Jadi kita juga mengajari orang tersebut yang melakukan kesalahan dengan baik. Gak ada kan orang yang kalau diajar itu dimarah-marahin, dibentak-bentak terus gitu. Nah, anak saya pun seperti itu. Si Sion itu kalau misalnya dia salah, kita mau kasih tahu gitu, itu nggak bisa langsung dimarah-marahin, dibentak-bentak, itu nggak bisa gitu. Jadi dia benar-benar harus dalam keadaan dia salah, kita sebagai orang tua tuh harus kasih taunya dengan persuasif gitu. Jadi benar-benar dibawa, John, kamu tuh salah. Kamu harus lakukan yang kamu kerjakan tuh salah. Coba saudara bayangkan, dalam keadaan kita kesel, lihat tingkah lakunya yang salah, kita harus mengatakan baik-baik kepada dia seperti itu. Begitu juga yang firman Tuhan ini katakan. Pada saat kita melihat ada teman kita yang salah, kita harus tegur, kita harus beritahukan firman Tuhan yang sebenarnya, kebenaran itu gimana, supaya hidupnya kembali benar gitu. Nah, waktu kecil, setiap saya ke gereja itu kan pasti kita nih dititipin ke sekolah minggu gitu ya. Orang tua saya tuh beribadah di tempat yang umum, tempat dewasa muda, dewasa gitu. Nah, saya tuh dititipkan ke ruang sekolah minggu. Dulu itu saya nggak ngeh, kenapa saya harus selalu ikut sekolah minggu? Oh, mungkin karena nggak ngeganggu orang tua kali ya, gitu. Itu memang benar juga, gitu.
Tapi setiap minggu pasti biasanya tuh sekolah minggu kan ada disuruh hafalin. Anak-anak hafalin ayat ya gitu. Nah, sejak kecil tuh saya seneng menghafalkan ayat-ayat yang diberikan itu bukan karena apa-apa gitu. Saya tuh bener-bener getol banget untuk hafalin ayat itu. Rajin banget untuk hafalin ayat itu. Karena setiap kali saya hafalkan ayat itu, dan saya bisa, ada hadiah, ada reward yang Tuhan kasih, yang dikasih oleh guru-guru sekolah minggu itu gitu buat saya. Padahal hadiahnya tuh hanya sebatas, kalau dulu tuh kan ada kayak apa ya, bukan stiker sih, dia kayak ada kertas bisa dirobek gitu, dibagi, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, dan semuanya itu berisi tentang cerita-cerita dalam Alkitab kita gitu. Dan buat saya itu, saya suka banget hadiah itu. Jadi saya benar-benar rajin banget menghafalkan ayat supaya setiap minggu itu saya pulang membawa satu minimal dari yang diberikan oleh guru saya itu. Jadi benar-benar menghafalkan. Dan begitu saya SMA, begitu saya mulai dewasa, saya baru tahu, saya baru sadar kalau ternyata itu penting sekali mengisi hidup kita itu dengan firman Tuhan. Mengisi hidup kita itu dengan kebenaran firman Tuhan. Dulu saya hanya sekedar menghafalkan begitu saja. Tapi pada saat saya mulai dewasa, mulai tahu yang namanya masalah. Masalah itu pasti ada dalam setiap kita. Nah, begitu saya melewati masalah itu, ternyata firman-firman yang pernah saya hafalkan dulu, itu yang menolong saya keluar dari masalah. Firman-firman itu yang menguatkan saya, menghibur saya pada saat saya sedang sedih, sedang susah, bahkan menghadapi jalan buntu sekalipun, firman itu yang seperti membukakan jalan bagi kehidupan saya. Nah, itu saya lakukan sejak kecil, tapi nggak ada kata terlambat. Selagi masih ada kesempatan, kita masih diberikan nafas hidup sama Tuhan. Ayo, isi hidup kita, isi hati kita itu dengan firman Tuhan. Sejak SMA saya sudah mulai mencoba, oh iya ternyata firman Tuhan ini itu yang akan menuntun kehidupan saya. Jadi benar-benar saya jadikan kesukaan. Kebenaran firman Tuhan itu benar-benar saya jadikan kesukaan. Mulai membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun pas pertama kali kita baca, memang mungkin ada yang beberapa yang kita nggak ngerti gitu. Tapi pada saat itu saya baca aja semua. Sampai akhirnya nanti Tuhan akan memberikan hikmat pada kita. Pada saat kita mau dan kita mengerjakannya, maka firman itu yang akan mentranslate semua yang Tuhan katakan dalam Alkitab itu kepada diri kita. Itu yang saya katakan, yang saya lakukan sejak saya kecil. Jadi firman Tuhan itu akan menuntun hidup kita selama masih di muka bumi ini. Saat kita sedih, saya baca Alkitab, dan itu benar-benar menghibur saya. Saat kita sedang susah, Alkitab itu firman Tuhan itu menguatkan saya, menolong saya, bahkan saat mengalami jalan buntu, itu akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi firman Tuhan itu pada saat kita marah sekalipun, gitu ya, itu seperti mengingatkan, saya lagi kesal sama orang, saya lagi sakit hati sama orang, firman itu bisa terngiang-ngiang dan mengingatkan kita, gitu. Ayo, jangan kasih kesempatan buat iblis. Jangan buka celah untuk iblis. Nah, jadi kalau kita udah tanam firman itu dalam hidup kita, taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita, sepanjang pengalaman saya yang udah 42 tahun ini, firman Tuhan yang saya tahu, yang saya simpan dalam hati saya, inilah yang terus akan memberikan petunjuk bagi kita. Ini akan terus menuntun kita. Kita harus lakukan hal itu selama masih ada di bumi ini, selama masih ada kesempatan. Ayo, dekatkan diri sama Tuhan. Isi hidup kita itu dengan firman-Nya. Karena dalam Mazmur 119 ayat yang 105, di situ dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selama kita menyimpan firman Tuhan, selama kita menyimpan semua yang baik yang dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu, menanamkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan terantuk kepada batu dan jatuh.
Firman Tuhan itu yang akan menjadi terang bagi kita, sehingga jalan kita tuh clear semuanya. Bisa jelas melihat mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jalan buntu, mana yang jurang, gitu. Kita bisa melihat semuanya itu. Dan Tuhan akan menuntun kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itu pelajaran yang pertama yang harus kita isi dalam kehidupan kita. Pelajaran yang kedua, kita harus isi, kita harus masukkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, kalau kita harus terus berjuang sampai garis akhir. Jangan gampang menyerah. Jangan hanya sedikit saja sakit gitu, kita langsung pindah agama. Bahkan dulu banyak banget orang yang mencari pacar, dia beda kepercayaan, langsung ikut pindah agama. Tapi yang Tuhan mau, kita benar-benar berjuang sampai akhir. Tetap setia sampai akhir. Pegang Yesusnya itu. Tidak akan pernah kita dikecewakan. Tekun berjuang sampai akhir. Kita lihat di dalam 2 Timotius 4, ayat yang ke-3 sampai ke-7 saya bacakan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Ini yang katakan ayat 6 dan 7 ini, Paulus. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi dalam pelajaran kedua ini, di pelajaran kedua ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, ayat ketiga dan 4 itu, kita harus benar-benar ada dalam pertandingan yang benar. Kita harus benar-benar berjuang, bertanding. Berada dalam pertandingan yang benar itu bukan hanya yang kuping ini suka. Tapi dalam pertandingan itu, seringkali kita mendapati apa yang nggak kita sukai. Bukan yang kita mau, tapi kita harus tetap di dalam pertandingan itu. Sampai garis akhir. Begitu udah selesai, baru kita bisa menentukan apa yang kita mau, apa yang kita tak mau. Nah, jadi dalam pertandingan itu, kita harus ikuti. Jadi jangan hanya terima firman yang enak di diri kita, enak di telinga kita, yang meninabobokan kita, bukan yang mengajar kita dan mendidik kita. Tapi terima firman itu semuanya. Biar dia itu mendidikkah, mengajar, bahkan mendisiplin kita dalam kebenaran yang sesungguhnya, itu harus tetap kita terima. Itu artinya kita ada dalam pertandingan yang benar, yang mengarahkan iman kita pada yang benar. Kemudian di ayat yang kelima, kita harus apa dikatakan? Menguasai diri dalam segala hal. Jadi yang namanya buah roh penguasaan diri itu benar-benar harus ada dalam diri kita. Nah, contoh penguasaan diri itu yang paling sering kita lihat tuh kalau kita lagi bawa mobil, lagi setir mobil. Kalau kita duduk di samping sopir, saat kita nggak nyetir gitu ya, kita tuh dengan mudah akan menilai, menjudge gitu, si sopir ini kurang penguasaan dirinya. Benar nggak? Pada saat kita yang jadi sopir, kita yang bawa mobil itu, kita lagi jalan tenang-tenang, atau ada orang nyalip, wah itu rasanya gimana gitu ya. Nah penguasaan diri itu biasanya kurang kalau kayak gitu. Ketika ada yang salip mobil kita, wah rasanya pengen teriak, pengen buka kaca gitu ya, dengan mobil yang menyalip kita. Tapi ingat, dikatakan penguasaan diri, itu harus ada dalam diri kita. Oleh karena itu, terus tumbuhkan buah-buah roh itu. Buah roh itu harus ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Matikan daging kita. Pada saat daging kita matikan, maka kita bisa menumbuhkan roh itu. Dan penguasaan diri itu salah satunya harus terus kita jaga dan kita simpan. Kita ingat, oh iya, saya harus menguasai diri dalam segala hal. Kemudian kita juga dikatakan harus sabar menderita.
Dalam bahasa asli dari kata sabar menderita ini, kakopateo. Kakopateo. Dan di situ tuh dikatakan bukan hanya sabar, tapi benar-benar bertahan dalam penderitaan. Bertekun, ketekunan itu yang diperlukan saat kita mengalami penderitaan. Penderitaan karena apa? Karena firman Tuhan kah? Karena kita hidup benar, orang menjauhi kita. Karena kita hidup benar, kita ditipu orang. Saat kita hidup benar, tapi ada aja orang jahat yang menjahati kita. Kita tetap harus sabar. Kita harus bertahan dalam penderitaan itu. Bertekun dalam penderitaan itu. Kita harus lakukan yang namanya amanat agung Tuhan itu. Dikatakan kita harus jadi pekabar Kristus bagi semua orang saat kita masih hidup. Pokoknya selama masih hidup, masih ada di bumi ini, artinya kita harus jadi saksi Tuhan. Terus kita lakukan selama hidup kita. Sama seperti Timotius, dia melihat gurunya Paulus itu dalam pelayanannya kah, dalam kehidupannya, dia contoh, dia ambil. Kita pun harus terus menjadi saksi Tuhan. Si Paulus itu tujuan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Timotius pun seperti itu. Tujuan hidupnya dia mau melayani Tuhan, mau menjadi saksi Tuhan dalam sepanjang hidupnya. Menjadi saksi Tuhan itu bukan hanya lewat mulut kita. Yang paling efektif itu lewat keseluruhan hidup kita, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita. Orang bisa lihat, oh ini orang ikut Kristus apa bukan? Tercermin dari kehidupan kita. Dan yang kelima, di ayat yang ke-6 itu dikatakan, tadi yang di ayat ke-6 kan dia mulai tahu kalau kehidupannya nggak lama lagi. Nah, yang saya mau bagikan, kita harus hargai hari ini tuh seperti hari terakhir kita hidup. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan semuanya seperti hari terakhir kita hidup. Lakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Apa yang berkenan sama Tuhan, itu yang kita lakukan. Menyenangkan hati Tuhan, itu bukan sekedar omongan saja. Tapi benar-benar lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan selama masih ada kesempatan. Orang biasanya kalau udah divonis sama dokter akan meninggal gitu ya. Maka dia akan benar-benar menjalani pengobatannya, menjalani hidupnya itu benar-benar sebaik-baiknya. Jadi kita pun harus seperti itu. Kalau kita memikirkan kapan ya kita mati gitu, kita jadikan hari ini hari terakhir kita hidup, kita akan fokus pada apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Pada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga saat ini kita benar-benar hidup berkenan sama Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan panggil kita, kita siap. Itu yang harus kita kerjakan di pelajaran kedua. Kita harus terus berjuang sampai garis akhir. Dan apa aja yang harus kita lakukan, kita harus ada dalam pertandingan yang benar. Kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Kita harus bertahan dalam penderitaan, menjadi saksi Tuhan selama kita hidup. Dan kita jadikan hari ini hari terakhir kita hidup. Jadi kita hidup sebaik-baiknya seperti yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita itu berkenan sampai Tuhan. Dan kita bisa terus berjuang sampai garis akhir. Sampai kesudahannya. Sampai Tuhan datang menjemput kita atau kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Seringkali kan kita kalau dengar kata mati itu takut. Tapi pada saat kita udah hidup berkenan sama Tuhan, Tuhan udah suka akan hidup kita nggak akan takut lagi yang namanya kematian. Kita benar-benar harus berjuang sampai garis akhir. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir. Nah, kita harus isi pikiran kita harus isi hidup kita itu dengan apa? Punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maksudnya apa? Menantikan kedatangan Tuhan kedua kali itu benar-benar ada dalam diri kita. Hidup di bumi ini tuh kita hanya sementara. Keindahan dunia, gemerlapnya dunia itu nggak menjadikan kita lupa
akan Tuhan yang akan datang menjemput kita itu. Jadi benar-benar kita harus ngeh gitu. Yang punya hidup kita itu ya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mau benar-benar berjumpa sama Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan. Itu benar-benar Tuhan, aku mau bersama-sama Tuhan. Sehingga kerinduan kita itu kita siap untuk hidup berjalan bersama Tuhan. Kita akhirnya mau hidup kita itu selalu benar di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam kekekalan itu bersama dengan Tuhan. Jadi artinya kita menumbuhkan semua keinginan roh dalam diri kita. Mematikan semua keinginan daging yang ada dalam diri kita. Jadi di bumi ini kita numpang. Kita hanya numpang. Hanya rumah sementara kita. Tapi rumah kekal kita yaitu bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi benar-benar rindukan kedatangan Tuhan. Pada saat Tuhan datang, segala penderitaan kita, segala kesusahan kita, kekhawatiran kita, apapun dalam hidup ini selesai. Itu yang kita mau untuk sama-sama berjumpa dengan Tuhan. Ketika awal saya buat khotbah ini, gitu, di media sosial saya tuh ada suatu artikel yang berisi judulnya sama dengan tema kita pagi hari ini. Apa yang kau isi? Saya bacakan ya. Artikelnya bunyi seperti ini. Setiap kendaraan itu punya spesifikasi tertentu. Jika dia bermesin diesel, maka bahan bakarnya solar. Jika pesawat terbang, maka bahan bakarnya aftur. Mobil dan motor kita itu kebanyakan bahan bakarnya bensin. Semuanya tuh punya ciri khasnya sendiri. Jika bahan bakar yang dipakai nggak sesuai, maka mungkin mesinnya bisa nyala, tapi hanya sesaat. Pada saat dinyalakan itu nggak akan bertahan lama. Mungkin dia akan menjadi rusak atau ngadat gitu ya. Atau bahkan mungkin mati. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Setiap orang percaya harus punya bahan bakar yang sesuai dengan hakikat kita. Banyak yang berkata kalau bahan bakar seseorang Kristen itu adalah firman Tuhan. Tapi ada juga yang berkata kalau itu iman yang teguh. Lalu yang lainnya bilang, oh enggak, bahan bakar orang Kristen itu pujian penyembahan. Semua bisa berkata apa aja, tapi semuanya itu juga benar. Semuanya itu pasti ada dasarnya. Kalau saya ditanya orang, apa bahan bakarmu sebagai pengikut Kristus, maka jawabannya adalah pertandingan yang benar. Ada petik ya. Pertandingan yang benar, pertandingan yang baik. Bagi saya, bahan bakar itu mampu membuat kendaraan hidup dan hidup saya ini masuk dalam kerajaan sorga. Dalam pertandingan yang baik itu. Artinya, apa yang saya lakukan sepanjang hidup hanya menumpang di dunia ini. Itulah pertandingan saya. Itulah bahan bakar saya. Jika yang saya lakukan dunia ini adalah hal-hal yang baik, entah itu di kacamata manusia, terlebih di kacamata Tuhan, maka saya sudah melakukan pertandingan yang baik. Artinya, hidup saya, kendaraannya saya ini sudah saya isi dengan bahan bakar yang tepat. Sepanjang hidup di dunia ini, itu adalah pertandingan. Meskipun semua sedang mengikuti pertandingan, namun tidak semua ada dalam pertandingan yang tepat. Ada di perlombaan yang tepat, yang pas. Ya. Sebab banyak yang bertanding, tapi tidak berada dalam pertandingan yang tepat. Pertandingan itu dibuatnya sendiri, dia berusaha menggapai maunya sendiri. Hal itu mengakibatkan dirinya hanya fokus pada mengejar mataharinya sendiri, keinginannya sendiri. Ingat bahwa kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Kita adalah hambanya Tuhan, kita adalah anaknya Tuhan.
Sehingga kita harus bertanding dalam pertandingan itu, dan diinginkan oleh pemilik hidup kita, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup itu, Kristus Yesus. Itu yang harus kita kerjakan. Inilah pertandingan yang baik yang kita yakini di sepanjang hidup di dunia ini. Mengerjakan, melakukan semua perintah Tuhan. Ikut berperan aktif melakukan amanat agungnya Tuhan. Tentu dengan segala karunia pemberiannya yang khusus bagi kita. Itulah pertandingan yang baik. Itulah bahan bakar yang benar. Sudahkah kau di sana? Ayo coba tanya pada diri kita masing-masing semua. Udah belum kita dalam pertandingan yang benar itu? Udah belum kita isi hidup kita ini dengan bahan bakar yang tepat itu? Seperti misalnya bensin, kita bisa beli di mana saja. Namun bensin yang murni, yang ada jaminannya gitu, hanya bisa kita dapatkan di pompa bensin yang resmi pastinya. Kayak milik Pertamina mungkin. Nah, membeli bahan bakar dan dalam pertandingan yang benar itu, kita lakukan dengan iman yang benar. Seperti di dalam 2 Timotius 4-7, dalam suratnya Paulus bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu yang harus kita semua lakukan, saudara-saudara. Kita semua nih bapak-bapak, kita harus benar-benar siap. Dan kita bisa katakan, ya, aku sudah berjuang sampai akhir. Aku sudah mengisi hidupku dengan firman Tuhan. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Kalau saat kita sudah bisa mengatakan hal ini, dan hati kita plong gitu, artinya benar-benar kita siap. Kita sudah hidup di bumi ini selama hidup, sudah melakukan yang baik di mata Tuhan. Jadi ayo, isi hidup kita itu dengan bahan bakar yang tepat, dengan bahan bakar yang benar. Tadi kita sudah belajar, ada 3 pelajaran. Yang pertama, isi dengan firman Tuhan. Tanamkan dalam diri kita, penuhkan dalam diri kita firman Tuhan itu, kebenaran itu. Jadi sepanjang hidup ini, gak ada penyesalan. Gak ada kesia-siaan yang kita lakukan. Yang kedua, terus berjuang sampai garis akhir. Gimana kita menjalankan perjuangan sampai garis akhir? Kita harus ada dalam pertandingan yang benar. Kita harus menguasai diri dalam segala hal. Sabar menderita, bertahan, bertekun dalam penderitaan itu. Menjadi saksi Tuhan itu sudah kewajiban kita. Sudah ada dalam DNA hidup kita. Jalani hari ini seperti hari terakhir kita hidup. Sehingga kita bisa jalani kehidupan ini dengan baik dan berkenan sama Tuhan. Yang ketiga, isi dengan punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita menantikan kedatangannya yang kedua kali itu. Sehingga hidup kita di bumi ini, kita tahu, oh iya Tuhan, saya hanya sementara di bumi ini. Saya hanya menumpang di bumi ini. Dan fokus kita itu hanya bisa pada Tuhan saja. Ada hal-hal rohani yang bisa membuat hidup kita itu menjadi serupa dengan Yesus. Bukan serupa dengan dunia ini. Kalau kita kerjakan 3 pelajaran ini, maka tadi Tuhan yang menjanjikan, mahkota kebenaran itu akan diberikan bagi setiap kita yang merindukan kedatangannya. Ayo kita kerjakan firman Tuhan ini. Bapak-bapak semua, simpan firman ini, kerjakan dalam hidup kita. Saya pun begitu membuat materi khotbah ini, iya, saya harus benar-benar berjuang sampai akhir. Ini pun yang saya kerjakan dalam hidup saya. Jadi ayo sama-sama firman ini nggak keluar dari hidup kita, dari masuk kanan, keluar kiri, atau sebaliknya. Tapi benar-benar lakukan firman Tuhan ini. Pegang firman Tuhan ini, kerjakan firman Tuhan ini sampai akhir. Sehingga mahkota itu menjadi milik kita. Tuhan Yesus berkati, kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Singkat, tapi benar-benar bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kecintaan akan firman-Mu, kecintaan akan hal rohani, lebih dibandingkan gemerlapnya dunia ini.
Buat kami benar-benar menjalani kehidupan kami seperti hari terakhir kami hidup. Dan kami benar-benar berpegang pada firman-Mu itu, kebenaran firman-Mu itu. Dan kami lakukan semua yang baik dalam hidup kami. Sehingga Tuhan bisa lihat kami dan Kau berkenan akan hidup kami. Kau lihat Tuhan, Bapak-bapak yang ada di lapat hari ini, biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka, isi hati mereka, kesusahan mereka, masalah mereka, pergumulan hidup mereka, Kau yang lihat, Kau yang jamah, Kau yang taruhkan dalam hati mereka bahwa Tuhanlah jawabannya. Firman Tuhanlah itu yang menjadi landasannya, yang menjadi penuntun jalan bagi kami semua di dalam dunia ini. Biarlah kami mau Tuhan mengerjakan firman-Mu ini. Mampukan kami, tolong kami semua Tuhan, untuk bisa mengerjakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bagi setiap kita yang mau mengerjakan firman Tuhan ini, kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan, kita angkat tangan kita doa, Tuhan, Kau yang tolong. Kami hidup di dunia ini hanya sementara, tapi sorga itu kelak yang menjadi tujuan kami. Sehingga kami mau benar-benar mempersiapkan hidup kami menuju pada kekekalan itu. Masuk dalam sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan Bapak-bapak semua dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang melihara mereka, memenuhi setiap keperluan mereka. Semua jawaban doa Kau berikan kepada mereka. Bagi mereka yang berdoa, Kau yang mendengar, Kau yang menjawab apa yang mereka perlukan. Kau lihat, Kau jawab Tuhan. Kami serahkan semua Bapak-bapak ini ke dalam tangan-Mu. Kerinduan mereka, kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Pergumulan hidup, masalah apapun juga itu. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau yang melihat, Kau yang tahu isi hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan dari Tuhan, jawaban dari Tuhan akan mereka terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah kami semua keluar dari tempat ini, kami benar-benar membawa berkat rohani dari Tuhan. Dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pemenang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.